Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai tentang perilaku konsumen. Nah, jadi jauh sebelum membahas mengenai beberapa materi di dalam perilaku konsumen tersebut, mari kita bahas dahulu apa itu perilaku konsumen. Yuk, simak. Apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen itu meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk. Berikut ini adalah beberapa perilaku yang meliputi perilaku konsumen, yaitu ada preferensi, indiferensi, utilitas, syarat kepuasan konsumen, keseimbangan konsumen, dan efek perubahan pendapatan dan perilaku konsumen. Preferensi konsumen adalah pilihan atau minat seseorang untuk menyatakan suka atau tidak terhadap suatu produk. Di dalam preferensi, konsumen meliputi kelengkapan, transivitas, dan selera konsumen. Indiferensi dalam mikroekonomi merujuk pada teori kurva indiferensi yang digunakan untuk menganalisis pilihan konsumen. Kurva indiferensi menggambarkan kombinasi barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Setelah kalian mengetahui penjelasan tentang indiferensi, berikutnya adalah penjelasan tentang kurvanya. Bisa dilihat, kurva indiferen ada yang miring lurus dan ada yang melengkung. Yang miring lurus adalah budget kita, sedangkan yang melengkung dan ada tulisan IC 1234 adalah indiferensi curve atau kurva indiferensinya. Dalam indiferensi, kedua sisi adalah sama-sama barang atau jasa, atau bisa barang dan jasa atau jasa dengan jasa. Misal yang tegak vertikal adalah kuantitas pakaian, sedangkan yang horizontal adalah kuantitas buku. Dalam kurva indiferens, jika IC belum mencapai budget yang tersedia, maka kepuasan masih belum maksimal. Bisa dilihat, IC1 adalah yang terendah dalam kurva indiferens. Jadi bisa disimpulkan bahwa IC1 adalah kepuasan terendah, yaitu membeli dengan pakaian 20 dan buku hampir 20. Sedangkan di indiferens itu harus maksimal. Yang kedua itu IC kedua yaitu yang membeli pakaian hampir 25, sekitar 23 dan buku 20. Ini juga masih belum mencapai kepuasan maksimal dikarenakan masih belum menyentuh budget yang sudah kita tentukan. Dan sedangkan yang ketiga adalah membeli pakaian 25 dan buku 25. Ini adalah tingkat kepuasan maksimal yang bisa kita gapai dikarenakan IC3 ini sudah menyentuh budget yang sudah kita tetapkan. Nah, sedangkan IC yang keempat ini adalah kelebihan kepuasan. Memang tingkat kepuasan ini yang paling tinggi, akan tetapi ini sudah melewati budget yang sudah kita tentukan atau punya. Ini malah bisa menambah masalah karena bisa jadi kita malah berutang untuk menambah kepuasan maksimal yang kita malah menjadi tidak baik. Jadi itu saja penjelasan tentang kurva indiferens. Selanjutnya, Utilitas dalam perilaku konsumen mengacu pada tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen ketika mengkonsumsi barang atau jasa. Semakin tinggi tingkat kepuasan, semakin tinggi pula utilitas yang dirasakan. Utilitas membantu menjelaskan mengapa konsumen memilih satu produk dibandingkan produk lain. Syarat kepuasan konsumen. Syarat kepuasan konsumen dalam perilaku konsumen. Kepuasan konsumen yang puas cenderung membeli kembali produk dan merekomendasikannya kepada orang lain. Beberapa syarat utama kepuasan konsumen: produk yang berkualitas, harga yang wajar, pelayanan yang baik, kemudahan akses, komunikasi yang jelas, dan jaminan keamanan dan privasi. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen dalam ilmu ekonomi mikro mengacu pada kondisi di mana konsumen memaksimalkan kepuasannya dengan anggaran yang terbatas. Dalam kondisi ini, konsumen telah memilih kombinasi barang dan jasa yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi tanpa memiliki keinginan untuk mengubah pilihannya. Efek perubahan pendapatan dan perilaku konsumen. Pendapatan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku konsumen. Ketika pendapatan konsumen berubah, baik meningkat maupun menurun, hal ini akan menyebabkan perubahan pada pola pemberian dan perilaku konsumsi mereka.
Pada saat kapan Anda merasa puas saat berbelanja di online Shopee? Biasanya pada saat misalkan seperti barangnya sesuai sama yang di fotonya, nah itu biasanya saya merasa puas. Lalu apa yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi Anda dalam memilih platform belanja di online Shopee? Jika ada seperti gratis ongkir, diskon, itu saya akan lebih semangat untuk berbelanja di Shopee. Apakah Anda lebih memilih membeli banyak barang pada saat memiliki dana lebih atau sama saja? Sama saja, Mas. Karena saya membeli barang sesuai kebutuhan saya gitu.